Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pecinta Galeri Mustika Dua Alam, fan-fan subscriber, pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan menjelaskan tentang fadilah wirid Ya Latif. Ya Latif itu maknanya lemah lembut. Jadi lemah gemulai, lemah lembut, welas asih. Jadi ya Latif itu ya Latifu, ya Latifun. Sebenarnya pakai tanwin ini. Ya Latifu. Kenapa kok nggak diberi tanwin kayak gitu? Ini namanya susunan munadah. Nah, ya itu huruf nida, Latifu itu adalah munadah. Itu ya Latif ini, Latifun itu Asmaul Husna, yang artinya lemah lembut atau kasih sayang, penuh kasih sayang. Malam ini saya akan menerangkan fadilah, keutamaan wirid Ya Latif. Yang pertama, apabila ada saudara Anda atau Anda sendiri yang mengalami depresi atau stres yang berlebihan, maka dengan zikir Ya Latif sebanyak 129 kali setiap setelah sholat fardu atau setelah sholat hajat, lalu itu kamu tiupkan ke ubun-ubunnya orang yang depresi tadi, atau ke siapa tadi yang menderita stres atau depresi. Insya Allah selama 41 hari dia akan sembuh. Ini gak peduli tingkat stresnya kayak apa, tingkat depresinya kayak apa. Itu kamu wirid Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali, terus kamu tiupkan ke ubun-ubunnya setiap hari selama 41 hari. Dengan cara lain, kamu tiupkan ke air juga bisa. Kemudian airnya itu sebagian minumkan ke orangnya yang stres tadi. Sebagian kamu usap-usapkan ke ubun-ubunnya. Itu fadilah wirid Ya Latif sebanyak 129 kali. Itu kamu lakukan selama 41 hari. Ini khusus untuk pasien orang yang mengalami depresi atau stres. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk penanganan. Ini berarti tingkatan stresnya tidak peduli, Pak ya? Tidak peduli. Ini stres dari kecil atau stres yang sudah dewasa, terserah. Ini bisa. Nggak peduli kondisi orangnya. 41 hari. Selama 41 hari. Jadi setiap hari setelah kamu wirid dalam satu duduk, ya, sekali lunggus, sekali dudukan itu kamu membaca Ya Latif sebanyak 129 kali. Jangan lupa harus dalam kondisi suci. Habis wudhu, harus habis wudhu. Habis wudhu, sholat hajat dulu, ya. Kemudian wasilah-wasilah,
Ya, wasilah kepada para nabi, para rasul, terus kepada sahabat, para malaikat, kemudian wasilah kepada para wali, wasilah kepada kedua orang tua, wasilah kepada para guru, lalu baru zikir ya latif sebanyak 129 kali. Ditiupkan langsung ke ubun-ubunnya orang yang stres juga bisa, kamu tiupkan ke air juga bisa. Kalau semisal masih belum sembuh Pak dalam 41 hari, apakah harus ditambah? Kamu teruskan Teruskan Pak. lagi. Kamu teruskan dengan zikirnya itu bisa ditambah menjadi 1001 kali. 1000. Ya, insya Allah sembuh. Oh iya, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, karena zikir ya latif ini bisa menghidupkan organ-organ yang mati, bisa menyehatkan organ-organ yang mati, bisa menyehatkan otak yang bebal, itu bisa. Misalkan kamu punya saudara yang bebal. Bebal itu apa ya bahasa Indonesianya? Bebal itu sulit untuk keras kepala Pak. Sulit untuk paham atau keras kepala. Itu bisa. Kamu pakai zikir ini sebanyak 129 kali. Punya anak kok belik, nakal, nggak mempan dinasihati, nggak mempan dididik secara militer, maka kamu wirid ini saja, kamu tiupkan setiap hari ke ubun-ubunnya, atau kamu beri minum dengan air, tapi airnya diwirid dulu sebanyak 129 kali. Oke, lanjut silakan Pak. itu fadilah wirid ya latif sebanyak 129 kali. Kemudian poin yang kedua, yaitu wirid ya latif sebanyak 101 kali. Ini manfaatnya bisa digunakan agar tanah yang kamu jual itu cepat laku. Jadi ada orang yang kesulitan mau menjual tanah, tapi nggak laku-laku. Sudah ditawarkan ke sana kemari, bahkan sudah diiklankan, tapi masih nggak laku-laku juga. Maka saya beri alternatifnya, yaitu kamu wirid ya latif. Caranya bagaimana? Kamu ambil tanahnya dulu. Jadi tanahnya itu kamu ambil 3 genggam atau 5 genggam, ya. Terus tanahnya ini kamu wirid ya latif. Itu kamu lakukan setelah sholat hajat. Setelah sholat hajat, terus kamu wasilah, lalu zikir ya latif sebanyak 101 kali. Setelah itu kamu minta Allah, ya Allah, saya minta barokahnya, saya minta karomahnya ya latif ini, agar tanah yang saya jual ini cepat laku. Terus kamu tiup 3 kali, brus, Insya untuk Allah. kamu idoni ya kena. Oh boleh Pak? Boleh. Nah, kamu lakukan terus itu selama 7 hari atau 21 hari atau 11 hari atau 41 hari. Insya Allah tidak lama tanah itu akan cepat terjual dan akan banyak yang menawar. Tapi itu setelah tanahnya tadi dikembalikan lagi Pak ke tempatnya atau gimana? Setelah diwirid tadi. Nah, setelah diwirid tadi, tanahnya itu kamu kembalikan ke tanah asalnya. Gitu. Kamu sepiurkan, kamu taburkan. Jadi kamu ambil dulu, 3 genggam atau 5 genggam,
kamu wirid selama 7 hari, atau 11 hari, atau 21 hari, atau bahkan 41 hari. Setelah itu tanahnya kamu taburkan lagi ke asalnya. Kayak gitu. Insya Allah cepat laku. Banyak yang beli, banyak yang nawar. Dari sini apa ada yang perlu ditanyakan? Oh, tidak ada. Lanjut. Saya lanjutkan lagi, yaitu fadilah wirid ya latif ya latif ya latif sebanyak 1001 kali. Jadi setiap hari terserah kamu dikir kapan saja terserah. Pokoknya selama 1001 kali. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Nah, ini terutama bagi orang yang boros. Boros itu tidak bisa mengendalikan uangnya. Boros itu bahasa Indonesianya apa? Ya boros Pak, apa ya? Tidak hemat. Nah, orang yang tidak bisa hemat, tidak bisa menabung, tidak bisa hemat mengelola uangnya. Dapat uang habis, uang habis. Ini biar tidak cepat habis, terutama bagi bos-bos besar yang uangnya miliaran, triliunan itu. Kamu wiritan ini saja. Wiritan ya latif, ya latif, ya latif sebanyak 1001 kali setiap hari. Terserah waktunya, terserah. Ini di samping bisa menghemat uang, ini juga bisa usaha dan bisnis Anda itu akan lancar. Kayak gitu. Jadi dibaca sebanyak 1001 kali. Saya lanjutkan poin keempat. Nah, poin keempat ini bagi rumah tangga yang istrinya galak. Istrinya galak banget. Wis pokoke wong lanang itu rana tepake. Marah-marah terus. Iya, marah-marah terus. Ini saya anjurkan untuk wirid ya latif sebanyak 101 kali. Sebaliknya, apabila ada seorang suami yang istrinya galak atau seorang istri yang suaminya galak, itu sama saja. 101 kali, Pak. 101 kali. Insya Allah suaminya atau istrinya akan jinak. Lulut kayak kucing. Nah, itu dilakukan berapa kali, berapa hari. Yang pertama, kamu wirid itu selama 7 hari dulu. 7 hari, kok masih belum zina. Dilanjutkan berarti, Pak. Maka kamu lanjutkan lagi 11 hari. Dan ini tidak sekedar untuk menjinakkan istri atau menjinakkan suami. Menjinakkan wanita yang ingin didapatkan. Bahkan bisa digunakan untuk menjinakkan hewan. Bagi peternak-peternak yang mungkin sapinya itu apa ya? Nyelentian. Sapinya itu liar. Liar gak mempan dikendalikan. Maka bacakan ya latif, ya latif, ya latif itu. Lama-lama sapi itu akan jinak. Jadi gak sekedar bisa untuk menjinakkan orang, juga bisa digunakan untuk menjinakkan hewan. Ini dengan dizikir sebanyak 101 kali.
Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Ya, saya tambah lagi. Iya. Ada lagi ini yang amalan 101 kali Iya. tadi baca ya Latif. Untuk orang yang kecanduan, senengane mendem, senengane judi, ngeslot, Iya. sukanya ngegame, ya, kecanduan game, maka bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kamu tiupkan ke ubun-ubunnya, atau kamu tiupkan ke air, lalu air itu minumkan. Setiap hari kayak gitu. Insya Allah, dia akan berhenti dari kecanduan mendem, dari kecanduan minum-minuman, dari kecanduan judi, dari kecanduan game. Diminumkan berarti, Pak. Iya, kalau ditiupkan ke air itu diminumkan. Kalau misalkan kamu orang tua punya anak, anak kamu itu apa? Kecanduan game, maka setiap hari setelah kamu wirid ini, terus momen anak kamu lagi tidur, kamu tiupkan ke ubun-ubunnya. Insya Allah dia akan pelan-pelan akan sadar, tidak akan kecanduan game lagi. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Siapa saja boleh menggunakannya, boleh mengamalkannya. Kayak gitu. Nah, tapi jangan lupa subscribe-nya. Iya. Jangan lupa subscribe, Like juga. jangan lupa nge-like, dan jangan lupa komentarnya. Saya tunggu itu. Nah, kalau kurang jelas nanti bisa tanya saya lewat nomor yang tercantum di deskripsi itu sudah ada. Ini bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak, lanjut, Pak. Oke. Sekarang adalah poin ke-6. Poin ke-6, dengan membaca atau punya amalan wirid ya Latif sebanyak 100 kali, yang diwirid setiap sholat fardu, maka ketika orang itu masuk ke dalam hutan, itu akan terhindar dari hewan-hewan buas, akan terhindar dari hewan-hewan yang beracun seperti ular kobra, kemudian kalajengking, kemudian banyak lagi hewan-hewan yang punya racun yang berbahaya. Insya Allah akan terhindar. Dengan syarat ya Latif ini kamu amalkan sebanyak 100 kali setiap setelah sholat fardu. Jadi kamu akan terhindar dari hewan buas, terhindar dari hewan-hewan yang beracun. Ya, bukan kok terus kemudian kamu nggak mempan racun, tidak. Terhindar, Pak. Terhindar. Kalau digigit tetap kena racunnya. Pasti masih ini masih. Ini juga bisa digunakan untuk Gojek, tukang ojek yang tidak punya SIM, yang tidak punya kelengkapan, ini bisa lolos untuk menghindari supaya lolos dari Pak polisi, dari operasi polisi. Ya bisa jadi nanti kamu sudah lewat, operasinya baru dimulai. Atau operasinya sudah ada, tapi kamu nggak jadi lewat situ. Pokoknya intinya itu kamu bisa terhindar. Itu harus mengamalkan doa ya Latif, dibaca setiap sholat fardu sebanyak 101 kali. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Lanjut saja, Pak. Oke. Sekarang
yaitu poin ketujuh. Ini poin inti. Poin ketujuh ini poin inti untuk mendatangkan, menghadirkan, mewujudkan rajanya Khodam Ya Latif. Dia akan wujud secara nyata di hadapan kamu. Jadi kalau membaca surat membaca Ya Latif ini sebanyak 17.000 kali. 17.000, Pak ya. Iya. Selama 41 hari sambil berpuasa. Puasa bisa biasa boleh, puasa muti tambah bagus. Silakan kamu coba. Selama 41 hari, setiap harinya kamu wirid sekali dudukan itu 17.000 kali. Insya Allah Raja Khodam Ya Latif ini akan wujud di hadapan kamu. Bahkan terkadang nggak wujud. Semisal gini, kamu kesulitan, kamu bangkrut, punya hutang miliaran. Nanti akan tiba-tiba ada orang yang mengantarkan uang ke kamu. Tanpa kamu ketahui dari mana asalnya, tanpa kamu ketahui ini dari mana, kayak gitu. Ini adalah rajanya, menghadirkan rajanya Khodam Ya Latif. Ya Latif. Puasanya 41 hari. 41 hari. Setiap hari wirid 17.000 kali. Sekali duduk. Sekali duduk, Pak. Ya, sekali duduk. Tapi bebas, Pak. Itu dilakukan siang hari atau malam hari? Boleh, siang hari boleh, dimulai pagi hari boleh, sore hari boleh. Pokoknya sekali duduk itu kamu wirid sebanyak 17.000 kali. Harus keadaan suci? Harus keadaan suci. Kayak gitu. Jadi lakukan sholat hajat dulu, ya toh. Setelah sholat hajat, kamu wasilah kepada para nabi, kepada para rasul, terus wala ali wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Kemudian kepada para malaikat, kepada para wali, lalu ke kedua orang tua, kemudian kepada para guru. Nah, terus wirid kayak gitu. Ini pasti cocok ini untuk para subscriber. Ini pasti para subscriber ini banyak yang punya masalah. Terutama masalah keuangan. Jadi saya berikan terobosan siapa kayak gini. Jadi jangan nekat melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Ingin cari pesugihan lah, ingin cari apa ya, instan lah. Pokoknya saya carikan alternatif yang aman. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Kalau tidak ada, saya cukupi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.